akhirnya ularnya jatuh. Itu sempat ada kejadiannya yang setelah ularnya mati, jadi ularnya udah terbang nih di atas rumahnya si pemuja. Dimatiin, itu ularnya jatuh itu suaranya seperti benda jatuh, kayak karpet jatuh. Oh, kenceng ya? Kenceng. Dan itu begini, buk. Nah, akhirnya saya tuh dan beberapa ya Tante Pi juga, kita pengen tahu itu ada suara apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santai. Oke, sobat santai, malam ini kita dari Bongkaran akan mencoba untuk membahas tentang pesugihan. Nah, di sebelah gue kebetulan ada Tante Pi yang sengaja kita undang ke sini karena kebetulan Tante Pi mempunyai seorang putra yang sempat menjadi korban pesugihan yang dilakukan oleh orang lain. Sebelumnya, gue mau nanya nih, Mas Kiki. Oh iya. Pesugihan itu sebenarnya apa sih? Pesugihan itu komitmen antara jin dengan manusia yang dijembatani oleh juru kunci. Seperti itu. Kuncen. Beda, sama ya? Sama. Sama ya. Oke. Terus biasanya kalau pesugihan itu melibatkan apa sih, Mas? Apakah melibatkan bantuan dari jin atau dari makhluk apa sih biasanya? Gini kan, pesugihan itu ya yang dilakukan adalah bersekutunya manusia dengan jin. Oke. Itulah yang disebut dengan pesugihan. Nah, di mana manusia itu yang dijembatani oleh kuncennya untuk berkomunikasi dan berkomitmen dengan jin agar mencapai tujuan yang dimaksud, yaitu kekayaan. Seperti itu. Berarti selalu tentang kekayaan ini? Iya. Kalau misalnya pemujaannya seperti itu. Oh, gitu. Pesugihannya seperti itu. Oke. Tapi apakah pesugihan itu sendiri selalu menimbulkan korban atau tumbal? Oh iya, karena dengan komitmennya itu, jin itu biasanya meminta bayaran lah seperti itu. Bayaran itu bisa berupa nyawa, darah, terus ya yang lainnya, sesajen yang lainnya seperti itu, Gar. Gitu. Oke. Kalau gitu kita langsung aja nih, sobat santai, kita dengarkan pengalaman dari Tante Pi. Boleh kalau gitu Tante Pi diceritakan awal mulanya seperti apa? Awal mulanya ini udah agak lama ya. Waktu itu anak saya itu umurnya sekitar 5 tahun, TK lah ya. TK, kejadiannya belum tahu lah ya waktu itu. Satu hari menjelang Idul Fitri, kita semua pada sibuk masak ya, biasalah anak kecil main-main di luar, habis mandi main di luar. Begitu dia masuk, kok ada tanda kayak 2 jari gini di sini nih. Oh, kayak gigitan ular gitu? Kurang paham juga gigitan ular yang kayak ada apa tuh namanya? Kayak tanda kurung, ya kurung 2 gitu, kayak tanda kurung 2. Nah, saya pikir ya biasalah, mungkin karena dia main-main di dekat inilah di luar.
kasih salep, salep itu turun. Biasanya orang kalau dikasih salep kan kering, Nempel. Iya, nah nempel. Ini salep turun, salepnya kelihatan. Bening mah Meleleh. turun aja bening, bening udah. Dilap lagi, kasih salep lagi, tambah bening, tambah turun lagi, cuman belum kelihatan nampak jadi gitu ya. Besoknya lebaran, terus biasa silaturahmi ke tetangga-tetangga, ya sambil bingung juga ini anak mau dibawa ke dokter pada tutup zamannya itu ya waktu itu. Lebaran sih ya, waktu itu ya. Silaturahmi, tetangga pada ada ya 1-2 orang yang bilang, kenapa nih anak gitu ya, kok ini apa, ininya kayak gini, pipinya kenapa? Itu ini nih katanya itu dudukin ular kawin, dia bilang. Coba tanyain ke ini, ke orang yang bisa ngerti tuh, diobatin katanya. Udah silaturahmi kita ke yang lain-lain, biasa lebaran. Ada lagi orang ngomong lagi, itu kenapa itu kayak ngedudukin ular kawin. Nah, karena sampai 2 orang 3 orang ngomong, akhirnya hati ini tergerak juga dong untuk bertanya gitu ya. Akhirnya teleponlah ke orang tua lah, teleponlah ke kakak semuanya. Waktu itu memang benar-benar suasana mudik yang benar-benar dokter pun tutup gitu, repot lah. Terus akhirnya keluarga datang, juga minta tolong tanyain ke orang-orang, ke yang lain yang bisa bener. Ternyata begitulah, katanya ya memang kena lah gitu. Kena. Waktu itu saya belum berpikir kenapa, yang penting anak saya sembuh. Ya kan, tambahan Maaf tante, menurut keterangan dari orang yang paham, kena ini maksudnya kena dudukin ular kawin itu ya, berhubungan enggak, dengan udah mulai agak Mengerucut. udah mulai agak ini, ini ada orang punyaan, dia bilang punyaan ya, ada orang punyaan nih katanya gitu, ngenain Faisal nih gitu kan. Cuman waktu itu saya belum mikirin sampai ke situ deh, yang penting anakku sembuh aja dulu. Makin hari besoknya bukannya sembuh, itu makin manjang, makin gede, getah keluar dari ini kan kayak getah kayak air, terus jadi borok, makin kesini luka gitu. Iya merah gitu lah, getahnya merah. tuh merah. Tuh anak udah rewel nangis ya, anak umur 5 tahun, Iya. TK. Udah kemana bapaknya ikhtiar, kemana udah kita udah bingung, nggak pernah lah Allah kasih ujian yang di luar kesanggupan kita itu waktu itu ya, nggak ngerti caranya gimana. Ada yang orang bilang apa kita turutin, kalau udah nangis udah kejer tuh perih gitu kan, panas, udah dinaikin ke AC tuh sama bapaknya tuh. Dinaikin? Nah, di deket AC gitu, digendong gitu kan kecil. Nah, baru dia agak enak gitu. Kalau diturunin lagi, perih gitu, perih mungkin rasanya perih, makin ngelebar. Akhirnya dengan berjalannya waktu, ikhtiar ke sana sini, ketemulah sama Mas Kiki. Pokoknya semua lah kita ikhtiar banyak-banyak gitu. Terus udah yang semua saran yang kita ikhtiar itu kita lakukan. Yang harus keluar, kalau sebelum duhur harus keluar dari rumah, udah kita keluar, bapaknya sama dia, kita harus ke masjid karena itu kita udah tahu berarti ular gitu kan ya. Itu kan katanya mau gigit ya gitu, jadi harus keluar dari rumah, udah diteng-teng tuh. Berarti menurut keterangan orang yang paham, dia kejadiannya akan menghampiri putranya tante ini pada saat setiap mau azan. Ya, ada yang bilang begitu, ada yang bilang, oh ini kasih pokoknya kita untuk menyelamatkan anak kita ikhtiar nggak hanya satu tempat waktu itu, banyak lah gitu. Terus udah dibawa asal mau duhur, bawa ke masjid, dimandiin sama air zam-zam gitu kan, dimandiin dan habis duhur pulang. Mau asar bawa lagi, bayangin aja, bawa lagi, mau maghrib bawa lagi, katanya kan. Katanya tuh dia udah nungguin di luar itu kan. Terus yang bikin tambah yakin, udah kebetulan juga udah mulai Mas Kiki datang ke rumah ya, mulai ngobatin. Satu kamar saya yang depan itu baunya itu kayak bau ada bekas udang apa? Amis. Iya kayak gitulah, anyir ya mungkin ya, anyir. Tapi hanya kalau kamar belakang enggak, kamar itu berjejer. Kamar belakang enggak ada bau sama sekali.
putranya tante tidurnya di kamar iya, depan itu? kamar depan. Namanya yang kena itu anak kecil, naudzubillah min dzalik, jangan sampai repotnya minta ampun. Nggak kayak Iya. kita gini, bisa dibayangin tuh, ya Allah dipindahin kamar aja, nggak mau. Dia maunya ya tidurnya di situ gitu loh. Wow banget. Orang ngomong apa aja kita turutin, diginiin gitu. Sampai dicari-cariin ke tempat sampah, apa ada yang buang kulit udang, apa-apa, nggak ada. Berarti itu udah janggal lah ya, udah. Ya agak, ya itulah mulai agak ya memang saya benar ke dapur aja saya nggak berani, memang agak merinding gimana gitu ya, nggak berani. Udah berjalannya waktu, tiap hari Mas Kiki ngobatin, makin kesini, ini kena semua. Mungkin gimana dia ngoles kena kali ya, separuh gini sampai kesini sampai kesini tambah lama itu prosesnya. Terus dia mengering namanya anak segitu, ya Allah, nanti temennya manggil main kita, itu loh yang saya nggak boleh, gimana caranya, jangan keluar pagar. Iya, Temennya kalau manggil, sumur ya kan? segitu kan masih kepengen Kasarnya ini keluar. busuk sebelah gitu Iya, loh, iya kan, benar. busuk segini nih anak, busuk segini. Nanti udah tidur, udah tetep kita yang ya udah ngaji rame-rame lah gitu. Nanti kalau udah tidur pagi, abis diobatin sama Mas Kiki nih, malam pagi tidur, itu ada sisik-sisik nempel di bantal. Sisik Cuman zaman dulu tuh kan nggak ada HP yang bisa difoto. Kalau kayak zaman sekarang iya. mungkin ya, kayak zaman dulu nggak seperti itu, sulit banget. Ada sisiknya 2-3 biji sama bapaknya dikumpulin di plastik, diikat gitu. Besoknya ada lagi tuh sisiknya kering, tuh ada gitu. Yang saya percaya benar, kalau memang itu borok pasti ada bekasnya, hitam atau gimana, bekas luka. Ya. Ini sekarang dia udah dewasa gitu ya, itu bersih, nggak ada apa-apanya sama sekali kayak kita normal gini. Iya, normalnya Itu, bekas luka pasti itu ada. lama. Ada Pasti bekas. Lama luka. sampai dia nggak sekolah 1 tahun. 1 tahun nggak sekolah. Nggak sekolah, nggak saya sekolahin. Gimana saya belanja ke tukang sayur aja nggak berani, rasanya keluar di situ ada ular. Iya, benar. Iya kan, mau keluar pagar nggak berani gitu. Segitunya tetangga satu pun nggak ada yang tahu itu loh. Biar tetanggaku nggak masuk ke rumahku, biar aku pun nggak main, gimana caranya? Itu bener-bener Beban lah ya. beban banget. Gitu. Sekarang itu usia berapa sih? Lupa Dua, gitu. 25-an lah. 25. Itu 20 tahun yang lalu ya. Iya, 20 tahun yang lalu. Kalau misalnya ada HP bisa difoto, bisa kayak zaman sekarang mungkin lebih mudah ya. Bener-bener itu, ya Allah. Tapi Tante Pi sendiri ada kecurigaan nggak pelakunya siapa? Kira-kira. Awalnya enggak lah ya. Kan kita nggak bisa tahu apa yang dimaksud dudukin ular kawin gitu ya. Anak ini digigit ular gitu kasarnya. Kita nggak bisa tahu siapa. Tapi begitu saya ikhtiar, suami saya ikhtiar, dari beberapa penjuru yang buat ngobatin itu, semua mengarahnya sama. Ke satu orang. Nggak satu orang ini ya. Saya nanya ke sana, kita ikhtiar gimana anak kita biar sembuh, kan boleh ya. Tertuju sama orang itu aja ya. Tertujunya sama. Emang ini anak digigit ular, kasarnya gitu ya, digigit ular, dan pelakunya si A. situ. Saya nggak ada musuhan sama dia loh ya, saya nggak musuhan, nggak ada ini. Cuman yang kebenaran piaraan dia nggak diopenin waktu itu karena mau lebaran, mungkin dia sibuk dan sebagainya. Itu semua mengarahnya memang ya Iya. sama, jadi udah diputusin ya memang kena itu. Terus gimana caranya kita ngobatinnya? Tuh. Nah, sebelum Tante Pi mencoba ikhtiar ke orang-orang yang mengerti dalam tanda kutip ya, yang paham, apakah Tante sudah mencoba ke rumah sakit, ke dokter? Ke dokter, sama lah. Dokter juga ngeliat paling kayak bentol kayak gitu kan ya. Sama dikasih salep. Logikanya salep tuh kalau dioles akan diem, kering. Ini salepnya turun, bener-bener turun. Nggak nempel di Enggak, itu ya? bener-bener kayak orang nangis, yang kebawa nangis tuh loh. Kebawa nangis, nah dia turun gitu, ntar dirapiin gitu. Di tempat dia turun dia jadi, dia jadi terus itu. Mungkin malam dia garuk-garuk, namanya anak kecil, jadi sampai segini.
Ya, Gede banget. nggak mungkin lah untuk aku Memang keluar. Memang saat itu luas lah, sekitar segini lah ya. Itu merah, terus mengering, Coklat, iya. seperti sisik. Ya, jadi merah, coklat, mengering, ntar jadi kayak sisik ular. Iya. Sisik ular, kita ambil contoh aja sisik ular kobra. Dia persis banget seperti itu. Saat diberesin, kering, kering, terus dia tidur, ntar ninggalin sisa. Nah, Seperti dibantal, itu, ada yang udah dibantal. kering, ngelupas gitu, ada kering, ngelupas, jadi nggak bisa langsung. Nanti Mas Kiki tiap hari datang gitu ya, dibetulin, besok ada yang ngelupas, ada yang ngelupas. Sempet saya ninggalin rumah lebaran hari pertama itu tanpa lupa ngunci. Saking kita harus ada yang nyuruh keluar dari Iya, rumah itu, buru-buru tira-tira ya, tetira gitu kan orang Jawa bilang. Itu cuma anak tak gendong, kecil-kecil kan ada 3, itu nggak tahu di mana saya naruh uang, di mana saya naruh apa, itu udah tinggal aja rumah. Kalau Udah begitu ada ngeblank balik, aja udah. iya. Nah, fokus mikirin anak biar Iya, ya tadi Fungsi lah. saran-saran dari beberapa orang yang dimintain bantuan Ya, kan ada beda-beda. kan beda-beda. Jadi yang A punya pandangan kalau Hajan sebaiknya keluar dari Keluar. rumah. Terus yang B ada yang menyarankan untuk pindah hijrah. Yang C ada yang menyarankan untuk tetap tinggal. Dan saya pribadi bilang sama Tante Pi dan Om Budi itu untuk tetap Tetap aja Ada yang ngasih karena magnet anak nggak lebih dari pagar, dan itu bener loh. Kalau lewat dari pagar dia masuk sendiri. Jadi udah sembuhnya gitu kan, dijaga jangan sampai kena lagi, itu yang paling berat kan. Kita tinggal tetap di situ, kita tetap dekat dengan yang punya piaraan. Gimana caranya biar nggak terjadi lagi? Anak kecil kan dipanggil temannya udah. Iya, keluar. Itu ada Biasanya tuh. keluar. Jadi dia kayak punya magnet, kalau panggil nama gitu udah langsung dia. Tapi ini bayangan saya ya Tante ya. Bayangan saya itu Waktu itu kayak gimana? misalnya nih putranya Tante kena nih. Terus Tante minta tolong sama orang yang paham. Berarti kan ada tindakan yang dilakukan sama orang yang paham tersebut nih Tante. Nah, biasanya yang sudah-sudah dari cerita-cerita yang saya dengar, si apa ya istilah kuncen ya. Si kuncen yang punya peliharaan ini kan pasti tahu nih. Ada yang mau coba untuk ngobatin putranya Tante. Ada nggak Tante dengar-dengar kabar kalau orang yang Tante mintain tolong itu berinteraksi atau ada sedikit bersinggungan dengan yang mengirim ular tersebut? Sempat dengar ya, sempat dengar gitu. Memang dia itu kayak di rumah kan ada kaligrafi, tulisan-tulisan Arab di dinding tuh diturunin gitu. Dengar dari siapa itu? Ya ada gitu ya. Ya, ada. Terus ada satu ruangan yang memang nggak boleh orang masuk gitu. Katanya kayak muja, tapi orang sendiri juga takut kali ya ngomong begitu. Sama seperti saya. Waktu itu kayaknya begitu tahu, oh si ini nih yang ini anakku. Ada rasanya pengen kita samperin, pengen kita. Ya, Kenapa saya? pastilah. Tapi kembali lagi barang gaib nggak bisa dilawan dengan begitu, dengan langsung terus terang. Nanti dia akan ngomong berdasarkan apa kamu Iya, nggak punya ini bukti, nuduh ya, aku bener. gitu. Jadi ya udah, itulah yang tekanan batin di situ. Hampir 1 tahun lebih lah untuk ngembaliin itu, belum bisa deh kayaknya, sampai bertahun-tahun. Asal Iya. udah deket situ udah takut, lewat Asli. depan rumahnya takut, mendingan gang lain, muter Jalan lain. itu terus itu dijaga itu. Tapi antara orang pinternya sendiri yang Tante mintain tolong dengan si kuncen itu tersebut tidak ada bersinggungan apa-apa. Nggak ada ya. Enggak tahu sampai Nggak tahu sekarang ya. satu pun tetangga. Pokoknya itulah, dari berbagai semua ada yang bilang wah ini mah kalau nggak orang tuanya bisa gitu mungkin nggak lewat, karena kita harus minta tolong sana sini kan perlu biaya juga gitu loh. Ada yang bilang ambilin air dari sumber rumahnya,
nggak mau. Iya. Katanya ada yang gitu kan, air tanahnya gitu. Aduh, tanahnya. sulit, siapa menyuruh siapa. Kita ke rumahnya boro-boro nginjek berani. Boro-boro berani nginjek, ya Allah. Tapi alhamdulillah ya Tante ya. Iya. Begitu ketemu sama Mas Kiki dengan izin Allah Iya. akhirnya semua bisa teratasi ya. Dengan telaten pipi, telaten sama anak kecil gitu kan ya. Jadi dia diobatinya juga nggak terlalu serius, kasarnya anak senang bercanda-bercanda padahal dia sambil ngobatin gitu. Alhamdulillah. Lama ya Ki ya. Ya cukup makan waktu lah, karena memang ada beberapa yang jadi beberapa perlawanan yang memang mereka lakukan. Jadi artinya sampai 3 kali ganti kuncennya, itu sampai 3 kali ganti ulernya, itu karena ulernya dimatiin, kirim lagi, matiin, kirim lagi, Nah ini sampai ya gue jadi penasaran nih Mas. gimana? Kalau Tante Pi kan nggak bisa melihat secara langsung ya, ini Iya. ularnya seperti apa, ini seperti apa. Nah, yang mau gue tanyakan adalah cara si ular tersebut melukai putranya Tante Pi itu Dasarnya. gimana sih? Jadi gini, ini ular. Jadi orang yang muja ini, itu metodenya adalah setelah di track ya, ternyata metodenya adalah apa yang dihasilkan oleh hasil mujanya itu dibagi-bagikan ke anak-anak kecil, karena memang korban yang dimaksud ini adalah usia-usia balita seperti itu. Terus anak-anak kecil itu seperti misalnya hasilnya uang, dan anak-anak kecil dikasih uang semua gitu Tujuannya untuk sebagai target. Ini Wow. anak, jadi ini ular sukanya sama yang mana gitu. wah ngeri juga Nah, ya. kebetulan setelah di flashbackin dan anaknya pun ditanya, mengamini, dikasih uang seperti itu. Itu sebagai titik target. Nah, dari beberapa anak yang sudah menikmati, kasarnya dikasih, ya namanya anak kecil dikasih uang ya seneng aja, ya kan. Nah, dia mana ngerti untuk hal-hal yang seperti itu. Ternyata hal yang seperti itu dilakukan tujuannya untuk sebagai target gitu. Nah, prosesnya ini kan setelah saya track ke belakang, oh ternyata prosesnya ular itu datang ke rumah. Jadi ularnya itu posisinya selalu ada di atas rumahnya. Di atas genteng, Di atas, nempel ke genteng. enggak, dia terbang. Terbang di Melayang. atas. Ular itu terbang seperti itu. Terbang, muter-muter di atas rumah. Nanti ada sesuatu waktu dia masuk ke dalam ruangan khususnya. Oh, itu mungkin pada saat azan itu dia masuk. Biasanya ini orang untuk apa bahasanya, untuk mujanya itu setiap habis maghrib. Habis maghrib, karena saya ke rumah, artinya ada satu hari saya memang untuk mensurvei itu, satu hari saya dari pagi sampai ketemu subuh, itu saya perhatiin setiap ketemu mau azan maghrib, ular itu masuk ke dalam rumah. Oh, itu makanya mungkin jadi bau ini ya. Iya, bau amis. Nah, saya pelajarin, artinya biarkanlah dia, ular ini melakukan kegiatannya, kita hanya pantau saja. Satu hari pantau, dilihatin, oh seperti ini. Setelah tahu polanya, baru dirapihin ularnya, ya diantisipasi untuk tidak ke rumah lagi ya dengan cara, mungkin kalau bahasa kita mah diberantemin kali ya. Diberantemin, akhirnya ularnya jatuh. Itu sempat ada kejadiannya yang setelah ularnya mati, jadi ularnya udah terbang nih di atas rumahnya si pemuja, dimatiin. Itu ularnya jatuh itu suaranya seperti kayak benda jatuh, kayak karpet jatuh, Wah, kenceng ya? kenceng, dan itu bunyi buk. Akhirnya kita
saya tuh dan beberapa ya Tante Pi juga, kita pengen tahu itu ada suara apa. Oh, orang nggak ada apa-apa. Oh iya, ternyata ular itu jatuh dan itu mati. Setelah ular itu mati, 2 hari kemudian Kuncen datang ke rumah si pemuja. Pemuja. Nah, saya melihat saat saya mau ke rumah Tante Pi, memang melewati lokasi itu. Terus ada Kuncennya. Dan cara menatapnya, melihatnya itu sangat berbeda. Ya artinya, wah. Oh, sama-sama tahu. Ya, Sama-sama kita ya tahu. akhirnya setelah itu dia malamnya saya perhatiin, saya kontrol, dibawa lagi ular baru. Karena yang pertama udah mati. Iya. Baru diberantemin lagi, jatuh lagi, buk. Mati lagi. Nah, 1 hari itu sampai pagi saya pulang, besokannya ada lagi. Setelah itu dilakukan lagi ribut lagi sampai 3 kali itu ular ganti dengan kondisi yang sama, jatuh lagi. Nah, yang saya lakukan adalah rumahnya dia itu dibentengin agar untuk tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa. Oke. Saya protek rumahnya untuk tidak Rumah si melakukan pelaku. Protek rumah pelaku, protek rumahnya Tante Pi, ya sampai alhamdulillah sampai hari ini sudah tidak terjadi. terjadi. Dan Tidak memang terulang lagi. setelah saya tanya ke Tante Pi dan ke kakaknya, adiknya Faisal ini, memang ada beberapa semenjak kejadian itu usahanya tutup semua. Oh, langsung anjlok. Iya, Oh, memang waktu itu usahanya ada beberapa langsung usaha. ini ya, Langsung bangkit. Memang ya, secepat itu ya? arti gini. Muja itu kan bukan berarti tidak melakukan kegiatan apa-apa. Tetap melakukan kegiatan, tetapi memang tidak apa ya? Tidak dengan harus berusaha keras lah intinya. Oh, berarti ya booster lah. Iya, Booster. hanya booster aja seperti itu. Ngeri juga booster. Ya, memang dampak dari hal itu memang luar biasa hasilnya, dan efek sampingnya pun luar biasa. Nah, ini Oke. efek samping nih, Mas. Efek sampingnya tuh biasanya ya kalau untuk yang dikorbankan udah jelas lah ya. Jelas, oke. Tapi kalau untuk si pelaku sendiri gimana? Oke. Awalnya saya prediksikan dia akan punya anak itu kondisinya apa ya? Saya bisa bilang Nggak normal. iya, nggak normal, mukanya agak meruncing. Oh, kayak ular dong, Ya seperti itu. Dan saya tanya ke Tante Pi dan ke kakaknya juga mengatakan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya setelah kita cut dia untuk aktivitas seperti itu, si pemujanya langsung sakit, drop. berarti makan badan sendiri Makan ya? badan sendiri, seperti itu. Oke. Ini speechless sih, Mas, jujur karena saya dengar Tante Pi cerita itu Pada terbawa, zamannya Tante. Bener, kebayang, wah nih suasananya kayak gini. sulit, Menyeramkan. zamannya itu beda nggak kayak sekarang, itu aja 20 tahun yang lalu sulit. Ditambahin memang emak Iya. mimpi ada ular mati di atas genteng Oke. rumah, ya kan, makin yakin aja. Berarti memang berkaitan semua ya. Emak itu nenek. Neneknya. Oke. Kan Da- semua tuh datang, kita datengin dari kampung tuh, kakak, orang tua tuh didatengin semua, kan nggak berani di rumah sendiri. Karena memang saat Horor. itu suasananya, saya mengamini suasana rumahnya itu sangat mistis banget.
sangat mencekam. Iya, saya ngebayanginnya aja. Iya, jadi Tante kalau Pi cerita. misalnya ularnya itu sudah masuk ke dalam rumah, itu Hawa jadi ngelekep gitu, terus merinding, ya udah Nggak normal. nggak nyaman lah nyaman gitu, ya. nggak nyaman. Orang di dalam rumah, tamu pun yang waktu itu baru datang, itu cuma 10 menit atau 5-10 menit, habis itu ya udah pamit. Yang notabene gini lah, tamu itu kan, orang bertamu itu biasanya ngobrol. Ini benar-benar buat saya gelisah. Gelisah ya. Gelisah, terus bilang, kok rumahnya hawanya panas ya. Kita ambil contoh suasana habis hujan, apa iya panas? Iya. Dengan angin besar, seperti itu. Memang Nggak normal. nggak normal lah. Artinya mau ke dapur, bawaannya serem, mencekam. Merinding. Merinding. Iya, kita padahal lampu sudah nyala loh, tapi seolah-olah lampunya itu redup. Redup. Dan itu lampu baru, redup. Pindah lagi ke kamar mandi, bawaannya takut. Minta dianterin. Iya, Tante Pi dulu tuh sampai minta dianterin, karena saya main ke rumah Tante Pi itu bisa sampai jam 2, jam 3. Kenapa saya melakukan hal itu? Jam 2 Karena jam 2 malam, dari pagi saya. Dari pagi. Iya, dari pagi sampai jam 2 malam itu disebabkan karena saya pengen tahu aktivitasnya dia seperti apa sih. Maksud saya gini, nggak hanya dengan jarak jauh saja mau mengontrolnya, tapi pengen tahu aktivitas secara yang dekat itu seperti apa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya makhluk masuk ke dalam rumah, untuk dia dapat masuk ke dalam rumah, jadi energi yang di dalam tubuh itu benar-benar saya buat manusia normal. Energinya saya redam untuk menjadi jadi manusia normal. nggak kebaca. Iya, karena kalau misalnya energi saya tidak turunkan, Ya, dia nggak mau masuk. dia nggak akan mau masuk. Artinya tidak akan mau, karena ada yang menjaga atau apa. Seperti itulah. Suasananya luar biasa. Artinya tamu datang pun memang dari beberapa saya datang ke rumah Tante Pi itu, ketemu beberapa tamu, dan buat saya orang bertamu dengan jaraknya jauh itu nggak make sense kalau cuma 5-10 menit. Oh iya. Kita bertamu lah, minimal 1 jam. kita bertamu baru datang, ngobrol, assalamualaikum, duduk, ngobrol sebentar, baru minum, mungkin Pamit. ngerokok setengah batang udah pamit. Berarti emang benar-benar nggak nyaman. Nggak namanya nyaman, gitu ya? nggak nyaman memang benar-benar suasananya mencekam banget. Terus ya dengan logika, nggak kelihatan. iya, dengan logika saya yang notabene kita mainnya berlogika aja. Tamu dengan jarak jauh dan dari luar kota dan memang niatnya bertamu ke rumah, itu cuma 5 menit apa masuk logika, 10 menit lah paling Iya. lama. Rokok itu dia bakar rokok itu masih setengah batang, pamit pulang. Itu nggak logika Nggak buat logis, saya. ya. Benar. Ya bertamu ya apalagi dari luar kota, dari jauh, minimal ya sejam lah, setengah jam lah gitu, Setengah paling jam. cepet lah. Seperti itulah. Kenapa saya bisa tahu seperti itu? Karena memang saya sering ke rumah Tante Pi itu yang bertujuan untuk mau tahu nih kegiatannya seperti apa sih mereka, konsepnya seperti apa sih, cara kerjanya kayak bagaimana sih, seperti apa itu yang saya lakukan. Memang setiap ada orang yang minta tolong itu terkadang saya suka survei sendiri. Saya pelajarin, oh ini arahnya seperti ini tujuannya. Karena tujuannya adalah setelah kita mengetahui hal-hal itu, akhirnya kita mengetahui hal yang seperti ini harus mengantisipasi seperti ini, seperti itu. Karena memang saya
Eh, mungkin karena saya dengan bongkaran itu nge-create sendiri ya, yang memang tidak tahu informasi apa-apa. Ya mungkin kalau misalnya ada gurunya, mungkin bisa bertanya sama gurunya. Iya. Saya mau bertanya sama siapa kalau tidak survei sendiri, seperti itulah. Otodidak lah ya. Oke, kalau untuk mengenai pesugihan nih Mas. Ya. Itu biasanya kalau pesugihan tuh di Indonesia ya khususnya, itu biasanya bentuk-bentuk ininya apa aja sih? Apakah ada binatang lain seperti misalnya monyet? Oh, atau- ada. Ada monyet? Ada. Ular, monyet, terus anjing juga ada, Anjing babi ada? ada. Oh, babi Iya. itu mungkin babi Babi ngepet. ngepet. Oh, Anjing oke. ada, babi ada, kuda ada. Kuda ada juga. Ada. Dari beberapa, ya bisa dibilang dari beberapa hal-hal yang seperti itu, saya sudah beberapa kali sih, ada beberapa yang saya temuin. Salah satunya ya Tante Pi ini ular. Seperti itu. Itu ini Mas, kalau makhluk-makhluknya itu sendiri itu sebenarnya dari bangsa apa sih? bangsa jin. Bangsa jin. Dia masuknya bangsa jin. Hmm, Jadi mau jin, kuntilanak, apalah yang disebutin, ya mau binatang-binatang apapun itu masuknya ke golongan jin. Oh, berarti semua jin ya yang merubah bentuk jadi. Iya, karena memang jin Oke. itu bisa menguasai untuk perubahan bentuk. Oke. Nah, kalau ini Tante, sampai sekarang ada nggak keluhan-keluhan dari putra Tante? Alhamdulillah sih sampai sekarang dia udah dewasa ya, nggak ada keluhan apa-apa, dia udah kerja, alhamdulillah sehat, nggak ada kasarnya bekas pun nggak ada, jadi nggak bisa dibilang misalnya oh gua dulu pernah gini, Nggak ada. nggak ada, alhamdulillah di situ loh. Tidak ada bau Anehnya bekas. bagi saya itu di situ, kalau borok pasti ada bekas. Iya, saya ada bekas luka-luka tuh ada pasti ada Bayangin bekasnya. kalau di sini segini kayak Iya, apa? Bisa dibilang setengah wajah, Gak? Setengah wajah ya. Iya. Setengah wajah. Alhamdulillah dia udah kerja sehat, nggak ada keluhan apa-apa. Oke. Nah, berarti kan pada akhirnya ya Mas ya, pada akhirnya sesuatu yang didapatkan dengan cara instan dan tidak wajar selalu menimbulkan keburukan justru akhirnya ke diri sendiri ya. Iya. Karena itulah sebaiknya jangan pernah berkomitmen dengan jin. Karena jin itu akan menagih untuk komitmen itu, walaupun nanti dampaknya akan ke diri kita, yaitu nyawa, keluarga, seperti itu. Oke, sobat santai. Berarti kuncinya sabar, hargai proses. Karena biasanya proses yang kita lalui itu justru menimbulkan sesuatu yang lebih baik daripada yang instan-instan. Ya kira-kira gitu ya Mas ya. Iya, Apalagi dengan cara yang halal. itu lebih Pasti asik. Itu lebih asik. Iya. Iya. Walaupun capek tapi seru. Walaupun capek Oh. tapi seru. Oke, sobat santai, sekali lagi hargai proses. Oke, cukup sekian podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Tante Pi sudah bersedia untuk kita ajak ke sini untuk bercerita tentang pengalamannya. Ya, terima kasih banyak Mas Kiki. Iya, sama. Oke. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan tungguin podcast kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santai.